Satunya bahasa yang paling luar biasa kaum muslimin adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Tidak ada bahasa yang bisa menandingi. Itu bahasa Al-Quran. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih sempat hadir untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, sekaligus kita menanti untuk pelaksanaan salat tarawih atau qiyamul Ramadan sebagai penyempurna daripada puasa yang kita lakukan di siang hari. Oleh sebab itulah kaum muslimin, mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita untuk datang di tempat ibadah ini diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kaum muslimin, saya ingin mencoba menyampaikan kepada kita tentang fungsi Al-Quran yang sering kita baca. Nah, Al-Quran itu kaum muslimin adalah wahyu, adalah kalam ilahi, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi ada perantara, karena Nabi Muhammad tidak boleh langsung berhadapan dengan Allah, karena itu tidak mampu, karena dia adalah materi, sedangkan Allah adalah zat yang bukan materi, sehingga tidak bisa berhadapan. Maka dia melalui perantaraan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada umat manusia, dan membacanya adalah ibadah. Satu-satunya bacaan yang bernilai ibadah adalah Al-Quran, yang lain bukan ibadah. Makanya kaum muslimin dibaca dan dibaca itu Al-Quran, karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Al-Quran itu diturunkan? Karena ada biasa perbedaan ulama mengenai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Turun Al-Quran kaum muslimin yang paling mendekati kebenaran, karena tidak ada yang pasti, karena diperselisihkan. Yang mendekati kebenaran adalah petunjuk Al-Quran mengatakan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari diturunkannya Al-Quran itu ialah hari bertemunya dua pasukan, yaitu isyarat Al-Quran. Pasukan apa yang dimaksud ialah pasukan Islam dengan kafir Quraisy. Terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan menurut catatan sejarah. Makanya paling mendekati kebenaran, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu petunjuk yang paling mendekati kebenaran di antara sekian alasan-alasan ulama. Jadi 17. Maksudnya tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia.
belum sampai kepada Rasulullah. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu lamanya Al-Qur'an diturunkan. Kenapa begitu lama? Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kaum muslimin, karena ada pertanyaan yang disampaikan sahabat, turun lagi Al-Qur'an untuk memberi jawaban. Atau ada masalah dihadapi umat, turun Al-Qur'an. Ada petunjuk perintah langsung kepada Rasulullah, turun Al-Qur'an. Makanya sedikit demi sedikit itu juga sangat bermanfaat kepada Rasul dan para sahabatnya, karena diturunkan sedikit demi sedikit akhirnya gampang dihafal. Itu maknanya kaum muslim, manfaatnya diturunkan sedikit demi sedikit supaya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, apa isinya Al-Qur'an? Isi Al-Qur'an itu kaum muslimin yang pertama ialah prinsip-prinsip keyakinan. Apa-apa saja yang boleh diimani dan apa-apa yang tidak boleh diimani. Itu prinsip-prinsip keyakinan. Yang kedua isinya adalah prinsip-prinsip ibadah. Siapa yang harus disembah dan apa yang tidak boleh disembah. Itu prinsip ibadah. Yang ketiga ialah mengenai prinsip-prinsip batasan-batasan antara halal dan yang haram. Apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, itu batasan. Jadi Allah menurunkan batasan. Ini batasan, ini yang halal, ini yang haram. Dan ada yang didiamkan. Tidak disebut sebagai halal, tidak disebut sebagai haram, tapi Allah mendiamkan. Tidak menyebutnya, pilihan kepada manusia. Terserah kita mau memanfaatkan atau tidak, mau makan apa tidak. Yang jelas Allah mendiamkan. Silahkan. Karena Allah mendiamkan, silahkan dimanfaatkan. Tapi yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, kaum muslimin. Tidak boleh disentuh, karena itu pelanggaran berat. Kemudian yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip mengenai hubungan antara sesama manusia, yang disebut dengan muamalat duniawiyah. Bagaimana caranya kita bertransaksi, bagaimana caranya kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita pinjam meminjam, bagaimana caranya sewa menyewa. Itu sudah diatur kaum muslimin, sudah ada garis-garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itulah sebabnya begitu pentingnya Al-Qur'an ini kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu ialah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah kata Allah hudan, petunjuk. Petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk dalam rangka mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, fungsikan Al-Qur'an itu. Fungsikan Al-Qur'an dalam hidup kita sebagai petunjuk, sebagai hudan. Karena itulah aturan yang paling sempurna di antara seluruh aturan yang ada. Al-Qur'an paling sempurna untuk manusia. Kenapa seperti itu kaum muslimin? Manusia itu ciptaannya Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Dan aturan yang paling baik untuk mengatur manusia adalah aturan yang dibikin oleh pencipta manusia itu sendiri. Pasti sejalan dengan fitrah manusia. Kenapa? Yang membuat adalah pencipta manusia sendiri. Makanya kaum muslim baru-baru ini kita lagi ada perasaan terganggu, perasaan kita, karena ada salah seorang hamba Allah yang durhaka itu, yang membangkang mengatakan
ada sekitar 300 ayat-ayat Al-Quran yang harus direvisi. Bagaimana merevisi Al-Quran? Kaum muslim itu bukan buatan DPR. Revisinya apa? Al-Quran itu berlaku sepanjang masa dan selalu sesuai dengan perkembangan manusia. Tidak mungkin direvisi. Merevisinya siapa merevisi? Allah tidak akan merubah itu. Makanya Allah menyatakan nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Saya menurunkan az-zikra Al-Quran itu wa inna lahu lahafizun, dan saya, kata Allah, menjaganya itu Al-Quran. Saya menjaganya itu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kaum muslimin tidak mampu manusia memalsukan Al-Quran. Tidak bisa. Dibaca saja, didengar, salah baca kok itu. Langsung ditahu salah baca itu. Tidak begitu bacanya, tidak begitu barisnya itu, salah itu bacanya. Kenapa? Satu-satunya bahasa yang paling luar biasa kaum muslimin adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Tidak ada bahasa yang bisa menandingi. Itu bahasa Al-Quran. Kenapa? Itu kalimatnya terikat oleh kaidah bahasa. Tidak bisa diselewengkan, tidak bisa. Bismillahi harus bismillah, tidak bisa bismillah. Harus bismillah. Kenapa? Ada huruf B di depan. Itu yang mengatur huruf di belakangnya. Itu hebatnya Al-Quran. Bahasa lain boleh kita ganti satu kalimat, tidak ada yang tahu. Atau kalau hanya satu huruf diganti, tidak ada yang tahu kaum muslim. Tapi Al-Quran mau ganti satu hurufnya, mau baca kan, oh salah itu. Tidak begitu bahasa Al-Quran. Begitu hebatnya Al-Quran. Makanya Allah memberi penegasan kaum, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya menurunkan Al-Quran dan saya menjaganya. Persoalannya kaum muslimin ialah, apakah kita umat Islam sudah memfungsikan Al-Quran itu? Apakah sudah memfungsikan Al-Quran dalam hidup kita? Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kita. Apa sudah difungsikan itu Al-Quran? Ada yang mengatakan, oh jangankan begitu Pak, masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki mushaf Al-Quran. Nah ini kaum muslim, masih banyak katanya rumah tangga muslim yang tidak memiliki mushaf Al-Quran. Bagaimana membacanya? Dan memiliki saja tidak ada, tidak dimiliki. Bagaimana dibacanya? Sedangkan dimiliki belum tentu dibaca. Karena sekarang itu kaum muslimin masih ada orang-orang seperti masa dulu. Mungkin 70 tahun yang lalu, Quran itu dibungkus dengan kain merah, disimpan baik-baik di lemari. Nanti dikeluarkan kalau ada anaknya mau menikah atau ada keluarganya meninggal, baru diambil itu Al-Quran di lemari. Nah itu Al-Quran bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Sekali lagi kaum muslim, Al-Quran itu bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Orang mati sudah selesai tugasnya dengan Al-Quran. Sudah tidak ada kewajibannya lagi, tidak disuruh sembahyang, tidak disuruh puasa lagi, sudah meninggal. Al-Quran lagi tidak dibutuhkan. Yang membutuhkan orang yang hidup, bukan orang mati. Biasa juga kuliah kaum muslim, ada orang mati karena belum dikubur, nanti besok dikubur, disimpan itu mushaf Al-Quran di atas dadanya. Untuk apa itu disimpan di situ? Tidak mungkin tidak baca. Nah ini faham-faham seperti ini kaum muslimin tidak sejalan dengan fungsi Al-Quran. Maka dihentikan yang begitu-begitu kaum muslimin. Kita diketawai oleh orang. Apa itu? Bahkan biasa ada orang mati disimpan parang di perutnya. Biasa kuliah maka dekat bajingan meto tahu di mati nih lebih majalok TV bangku. Bagaimana waktu hidupnya? Itu kaum muslim untuk apa itu? Itu akal kita bertanya untuk apa? Kalau kita bertanya begitu untuk apa, kita tidak menemukan jawabannya, ya sudah hentikan. Tidak ada gunanya, tidak betul itu yang dilakukan. Jadi fungsinya Al-Quran seperti itu. Makanya kamu mesti dibaca. Makanya Allah memberi nama Al-Quran bacaan. Artinya bacaan wajib bagi setiap muslim. Jadi dibaca Al-Quran. Sesudah dibaca,
difahami apa yang dibaca itu. Sesudah difahami, dilaksanakan apa yang dibaca itu. Dilaksanakan. Baru sesudah itu berfungsi Al-Quran. Itu namanya fungsi Al-Quran. Menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana cara kita bergaul, itulah fungsi Al-Quran. Begitu memfungsikan Al-Quran. Jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak faham sehingga menyalahgunakan Al-Quran. Bahkan sampai ada baru-baru ini kaum muslimin, ada orang datang di rumah saya menjual itu ayat-ayat kursi yang sudah dijual. Sudah dicetak ayat kursi. Saya bilang, bukan begitu caranya Al-Quran dibaca, bukan ditempel. Memang ada hadis Nabi, dan itu didapati melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal, kas negara. Di malam hari tiba-tiba ada orang masuk mengambil beberapa makanan, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, Abi Hurairah mengatakan, saya akan bawa kamu kepada Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah. Orang itu mengatakan, maafkan aku, saya ini orang miskin. Anakku di rumah, banyak anakku belum makan, makanya saya masuk mengambil barang ini. Akhirnya karena Abi Hurairah kasihan, dilepas itu orang. Besoknya ketemu dengan Rasulullah. Abi Hurairah ketemu dengan Rasulullah. Nabi mengatakan, Abi Hurairah, apa yang kamu lakukan kepada orang tadi malam itu, yang tamumu itu tadi malam yang mutangkap? Rasulullah tahu, karena Jibril yang kasih tahu. Rasulullah, dia mengambil barang-barang makanan di Baitul Mal. Saya tangkap, saya mau lapor kepada Rasulullah, tapi dia mengatakan banyak anaknya kelaparan, makanya saya kasihan, saya lepas. Nabi mengatakan, hati-hati Abi Hurairah, sebentar malam datang lagi itu. Sebentar malam datang lagi. Begitu Abi Hurairah jaga-jaga malam, ternyata betul datang. Ditangkap lagi, alasannya sama, itu alasannya kemarin, dilepas lagi. Akhirnya ketemu lagi Nabi, apa kamu lakukan kepada orang tadi malam? Ya sama kemarin Rasulullah, saya kasihan, saya lepas. Nabi mengatakan, sebentar malam datang lagi. Ternyata datang lagi, ditangkap. Begitu ditangkap, dia mengatakan, Abi Hurairah, lepaskan aku. Saya mengajarkan kamu satu kalimat, kalau kamu baca, saya tidak datang. Apa itu? Baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa, sampai seterusnya. Baca itu, saya tidak datang. Akhirnya besoknya lagi ketemu dengan Rasulullah, Abi Hurairah sampaikan lagi, saya lepaskan karena dia mengajari saya kalimat, kalau ku baca katanya dia tidak datang lagi. Apa yang diajarkan kamu? Bilang itu ayatul kursi. Nabi mengatakan, apa yang diajarkan kepadamu benar, tapi kamu tahu siapa dia itu? Dia itu iblis, setan. Dia itu setan. Jadi kaum muslimin melalui hadis ini, kalau di malam hari, awal malam kita baca ayatul kursi di rumah, insya Allah setan tidak akan bisa masuk di rumah. Itu karena dia sendiri membuka rahasianya. Kalau kau baca itu, saya tidak bisa masuk. Dibaca itu, setan tidak mampu masuk di rumah. Jadi bukan ditempel di pintu. Kalau ditempel di pintu, masuk situ, dikisi-kisi. Jadi bukan ditempel, dibaca. Karena Al-Quran itu bacaan kaum muslimin. Jadi difungsikan sesuai fungsinya. Jangan kita dicekoki yang macam-macam biar ayat-ayat Al-Quran diperdagangkan untuk mencari keuntungan duniawi. Itu menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran kaum muslimin. Jadi begitu Al-Quran fungsinya, dibaca kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana itu petunjuk Al-Quran? Salah satu petunjuk Al-Quran kaum muslimin mengatakan, khuz min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka, sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini mengenai zakat, itu perintah Allah. Ambil dari harta-harta mereka untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi kaum muslimin, kita ini umat Islam setiap tahun diperintah oleh Allah mengeluarkan zakat.
Zakat itu fungsinya untuk mensucikan. Mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, membersihkan harta kita. Karena di antara harta kita kaum muslimin kadang-kadang ada yang tidak benar. Tidak benar mendapatkannya, atau memang barang itu memang tidak benar, zatnya yang tidak benar. Maka datanglah bulan ini kita disuruh membersihkan, keluarkan zakatnya. Makanya ulama mengatakan zakat itu adalah kotorannya harta. Makanya orang-orang mulia tidak mau menerima zakat karena itu kotoran. Maka Rasulullah dan seluruh keturunannya itu ke bawah tidak menerima zakat karena dia orang mulia, tidak mau. Bahkan sedekah tidak mau terima. Dia terima adalah hadiah. Kalau hadiah dikasih. Makanya kaum muslimin, saya pernah baca sejarah ketika ada seorang pendeta Yahudi, karena tersiar berita bahwa ada orang mengaku rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pendeta itu mengatakan, saya mau tes dia. Begitu sampai di Madinah dikasih tahu sudah ada di Madinah, sudah sampai. Dia pergi ambil satu tandang kurma, nah bawakan, bahwa ini adalah sedekah dari saya. Nabi langsung geser kasih sahabatnya makan. Nabi tidak mencicipi kurma itu, satu biji pun dia tidak ambil. Pendeta itu mengatakan, betul dia rasul ini orang. Kenapa tidak mau menerima sedekah? 2 hari berikutnya dia datang, membawa lagi kurma yang sama, satu tandan, dia ambil di kebunnya, dia bawakan Rasulullah. Duduk di depannya Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini hadiah dari saya. Nabi langsung ambil, dia cicipi. Langsung pendeta itu mengatakan, betul-betul dia rasul. Dia tidak mau menerima zakat, tidak mau menerima sedekah, tapi kalau dikasih hadiah dia ambil, dia makan karena itu hadiah. Maka dia makan. Makanya Nabi tidak mau menerima itu kaum muslimin karena dia tahu bahwa itu adalah kotoran hartanya orang. Anehnya, yang aneh kaum muslimin, banyak saya dengar berita, bahkan ada juga yang kulihat langsung. Ada pengurus masjid berselisih gara-gara zakat fitrah. Saya bilang, kenapa kau bertengkar? Nah, bukan hartamu itu barangnya orang fakir miskin. Kenapa itu yang diperselisihkan? Nah, bukan hakmu. Tidak ada hak kita. Itu yang punya adalah fakir miskin. Bukan kita punya. Kaum muslimin, kita yang disuruh mengeluarkan, tapi bukan kita harus memilikinya. Tidak. Karena itu kaum muslimin. Jadi jangan lagi di apa itu, masa-masa lalu dipertahankan itu. Bersihkan diri kita, bersihkan. Jangan sampai kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, akhirnya kita melanggar. Sebab kalau pengurus zakat yang tidak jujur, nah siapa lagi mau jujur? Karena zakat itu ibadah, kemudian pengurusnya tidak jujur. Nah siapa lagi yang mau jujur di bumi ini? Ini kaum muslimin, banyak keanehan yang kita lakukan sebagian umat Islam. Baru anehnya kita masih kokoh mengatakan saya Islam, wa innani minal muslimin. Jadi ini kaum muslimin. Jadi begitulah ayat-ayat Al-Quran. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak memfungsikan Al-Quran seperti itu, maka kita termasuk orang yang dilaporkan Nabi SAW kepada Allah. Nabi pernah melapor kepada Allah. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittahazu hadzal qur'ana mahjula. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku telah mengabaikan Al-Quran, tidak memfungsikan dalam hidupnya, bahkan disalahgunakan itu Al-Quran. Nah, kalau ke Allah, Nabi sudah mengadukan kita kepada Allah, karena kita tidak memfungsikan Al-Quran sebagaimana semestinya, sebagai pedoman hidup, sebagai aturan-aturan kehidupan kita dalam pribadi dan berumah tangga kita, bahkan bermasyarakat, kalau bisa berbangsa dan bernegara. Terapkan itu Al-Quran, karena itulah aturan yang paling sempurna di antara seluruh
aturan-aturan yang ada di bumi ini. Insya Allah kaum muslimin kalau dilakukan itu dengan sempurna, insya Allah Allah memberikan jaminan kita keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Inilah barangkali kaum muslimin dan muslimah yang bisa aku sampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua di sini jamaah Darus Salihin mampu dan bisa kaum muslimin memfungsikan Al-Quran dalam hidup kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.